Halo, nama gua Wahid. Gua sekarang berumur 30 tahun, maybe 25. Ya, keseharian gua itu ya bisa dibilang agak membosankan ya. Apalagi dengan umur yang hampir menginjak bapak kalian. Ya, tiap hari gua mulai dari pagi jam 8 gua berangkat ke kantor, terus sampai di kantor ngerjain ya berbagai macam tugas. Terus balik dari kantor itu jam 5. Nah, ya bisa dibilang agak membosankan. Nah, tapi ya alhamdulillahnya ya gua masih ada pekerjaan lah. Tiap hari gua jalani hidup dengan ya dijalani aja. Lebih dan kurang ya kita nikmatin aja gitu. Gua sekarang bisa dibilang kerja di salah satu travel, umroh dan haji plus. Bagi teman-teman yang minat ya, oke silakan daftar aja. Gua di situ sebagai apa ya? Soalnya gue pegang semua sih, mulai dari admin, mulai dari bagian tiketing, mulai bagian pajak dan lain-lain, ngurusin jamaah, ngantor jamaah sampai bandara, dan wah banyak lah. Malah juga kadang gue jadi supir, wah merangkap cuy. Tapi ya alhamdulillah masih bisa diberikan rezeki dari situ. Dan akhir-akhir ini gue sering berpikir, kan gue ini punya berat badan ya bisa dibilang overweight, obesitas, gendut, jelek. Nah, jadi beberapa hari ini, bukan ini sih, beberapa hari yang lalu lah, ada mungkin 2 mingguan, gue sempat melihat di berita di mana tentang orang gemuk yang meninggal karena gara-gara kegemukannya. Sebenarnya gue bukan takut karena meninggalnya, tapi gue takut karena nyusahin orangnya gitu. Karena kan rata-rata almarhumah yang meninggal karena overweight itu dia pakai alat bantu. Malahan ada yang panggil damkar, dan ada yang baru-baru ini, bukannya gue ngejek ya, tapi gue sebagai salah satu orang yang memiliki weight yang over, berat badan yang berat banget, sampai ada yang terakhir ini pakai ini cuy, mobil apa namanya tuh yang ada gantungannya itu loh, mobil yang gede itu loh. Jadi dari situ gue pikir, wah ini gue harus nurunin berat badan gue supaya kalau gue mati nanti atau meninggal, gue nggak terlalu nyusahin orang gitu. Apalagi sampai pakai bulldozer misalkan. Gue nggak mau cuy, kasihan orang-orang. Kalau gue ditanya alasan lu untuk nurunin badan, ya itu alasannya. Kalau gara-gara cewek sih ya enggak.
Kalau soal cewek mah ya terserah mereka lah, mau nerima gua apa adanya atau enggak ya terserah. Tapi kalau sekarang sih alasan gua sih itu doang. Gua pengennya nanti kalau gua meninggal gua tidak nyusahin orang, itu doang. Nggak ada alasan yang spesifik lagi. Ya kalau dapat bonus sih ya sehat lah begitu, bisa ya berkepanjangan lah gitu. Nah terus kalau masalah diet gue di sini bisa dibilang gue ya mencoba untuk makan lebih sedikit, terus memperhatikan menunya. Jangan sampai menunya itu kebanyakan karbo, kebanyakan gula dan lain-lain. Ya paling gitu sih. Intinya itu satu hari mungkin ya kalau bisa. Tapi kalau untuk awal-awal itu ya gue kurangin yang tadinya 2 piring nasi 2 porsi ya jadi 1 bakul. Enggak lah. Jadi gua kurangin. Mudah-mudahan berhasil dan konsisten lah ininya. Karena ya nggak bisa dipungkiri gua berapa kali melakukan diet ya gagal lagi karena ya terlalu banyak alasan lah. Jadi sekarang mudah-mudahan dengan niat gua untuk menurunkan badan agar tidak nyusahin orang ya mudah-mudahan bisa tercapai, bisa istiqomah. Karena salah satu permintaan orang tua juga sih turunkan berat badan supaya ya katanya supaya lebih sehat gitu. Ya insyaallah mudah-mudahan ada jalan ada ini. Tapi gua di sini apa namanya ya? Kan gua punya cedera tuh di tangan bagian kiri di pergelangannya karena gua sempat ditabrak sama mobil dan kebetulan hasil dari tabrakan itu pergelangan tangan kiri gua bengkok. Gak bengkok sih, kayaknya lepas deh. Dan bahu kanan gua kayaknya lepas juga gitu. Jadi butuh 2 tahun untuk bisa mengembalikan apa ya, bisa dibilang kekuatannya gitu. Karena dulu itu biar ngangkat gas melon aja nggak kuat gitu. Dan alhamdulillahnya dilatih terus menerus sudah bisa begitulah ngangkat walaupun nggak berat banget gitu, paling ya 10 kilo. Apalagi kalau untuk alat yang ngangkat atas ngangkat tangan ke atas, wah itu masih nggak bisa karena bahu sebelah kanan kan bergeser. Dan kalau ada yang nanya, bang kenapa tidak dioperasi atau ini, gua takut anjir, dan gue nggak punya biaya juga gitu ya, jadi ya dibiarin aja, mudah-mudahan bisa di ini. Soalnya dulu pernah ngobatin gitu ya di tukang urut atau apa gimana, tapi nggak ada yang sanggup anjir, nggak ada yang kuat, pada nyerah anjir. Katanya tulangnya gede,
Tapi nggak tahu juga sih. Sekitar ada kayaknya 5 tukang urut, apa istilahnya sih, tukang tulang apa namanya tuh, gua nggak ngerti ya. Pada nggak sanggup anjir. Malahan ada satu itu tukang urut yang lucu itu, dia elus anjir, kayak ngelus kepala kon. Ya jadi gua bilang ya udah biarin aja deh, daripada kesana kemari nggak jelas, ya udah gituin aja. Nah di sini gua mulai dari awal lagi, berusaha untuk menormalkan lah, minimal ke 90 kilo, maksimal 90 kilo lah gua turunnya. Karena kebetulan sekarang berat gua tuh sudah tembus 145 kalau nggak salah, 145 kalau nggak salah, iya 145 kilo. Seandainya motor gua bisa ngomong, udah menjerit tuh. Motor gua dari SMA itu mungkin sudah menjerit, woi berat lo, berat. Hanya keluarga gua dan motor itu yang setia. Aduh, sisanya kan punya kehidupan masing-masing. Di sini gue banyak belajar, banyak ketemu orang baru. Karena bisa dibilang gue kan agak ya introvert mungkin ya bahasanya ya. Gue itu nggak terlalu seneng di tempat yang rame. Nah, tapi semenjak gue masuk di gym, ya gue perlahan lah mulai berbaur dengan manusia lain, tidak dengan kucing. Gue nggak tahu tuh bagaimana cara perkenalan diri atau bagaimana. Gue udah lupa cuy, karena saking jarangnya. Karena memang dulu pernah ya agak trauma sih dengan berhadapan dengan orang lah, begitu istilahnya. Agak trauma, jadi agak gimana gitu. Tapi dengan dipaksain lah begitu ceritanya, ya sedikit-sedikit mulai ya bisa lah. Insya Allah bisa lah, masa gak bisa gitu. Alhamdulillah di sini beban yang gue angkat itu ya bisa dibilang perlahan lah, bertahap lah, tidak langsung 100 kilo, enggak. Paling mulai dari 10, 20, 30 gitu. Karena kan bisa dibilang masih baru lagi tuh. Alhamdulillahnya saya masih punya perlengkapan lah istilahnya, karena kan dulu memang juga pernah ikut gym. Nah, jadi perlengkapan nge-gym itu masih ada, mulai dari tali untuk pembungkus tangan supaya nggak bengkok, terus headphone dan lain-lain. Alhamdulillah masih ada, jadi ya gua pakai aja. Alhamdulillahnya begitu. Cuman di sini sih masih agak risih ya, karena banyak orang, apalagi banyak cewek, jadi woi bingung. apalagi kalau udah beres
ngangkat atau main begitu, tiba-tiba bengong, terus pas bengong ada perempuan yang lewat, aduh gimana begitu, dilihat nggak enak, tidak dilihat ya gitulah, ngertilah kalian juga pasti. Tapi ya alhamdulillah sih niatnya baik, gua niatnya betul-betul untuk mengurus badan lah. Gua jujur sih semenjak pernah trauma itu gua sampai tidak bergerak itu selama 2 tahun. Iya 2 tahun. Pertama gua kena tabrak sama mobil, terus disambung dengan, jadi otomatis double kill lah istilahnya gitu. Tapi ya sekarang sudah ya berusaha lah untuk melupakanlah istilahnya, melupakan penyakit yang dulu. Oke guys, mungkin ada yang ingin bertanya atau gimana, bisa mungkin kalian tulis di komentar, atau ada solusi atau masukan ya kalian juga bisa tulis di komentar, ataukah ada yang mau sama saya ya kalian juga bisa langsung DM aja DM aja lah kalau misalkan ada apa-apa. Kalau misalkan ada salah kata atau gimana ya DM saja lah. DM-nya tuh ke ini aja, ke Instagram aja, Abdoel One 01 bagi yang nanya gitu. Silakan kalian ya di sana aja lah. Banyak sih hal-hal yang pengen gue ceritain, pengen gue ini ya, tapi ya jangan diceritain semua dong. Ya satu-satu lah di setiap videonya lah, supaya ada bahan lah. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari gua, Sang Papa Kuma. Bye.